Indonesia agar dengan cepat para pelaku oknum pejabat. Para advokat yang tergabung sebagai kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu berikan apresiasi untuk Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana atas penetapan para tersangka penganiayaan, pengancaman dan kriminalisasi terhadap dua wartawan Karawang. Kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu yang terdiri dari Egy Sujana, Julianta Sembiring, Daniel Minggu, Agustian Effendi, El Keluntungan, Heru Herlangga, Hairunas, dan Richard William masih tetap meminta Kapolri untuk statuskan Kepala Dinas BKPSDM Karawang Asep Aang Rahmatullah sebagai tersangka utama dan segera ditahan. Kita apresiasikan atas kinerja Polda Jabar yang telah menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka dan sudah dilakukan 1 orang penahanan dari ASN. Namun dalangnya yang berinisial AA sampai hari ini masih berkeliaran dan belum ditetapkan sebagai tersangka utama. Kata Richard William melalui keterangan persnya, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Richard menyampaikan, apa yang telah ditempuh Polda Jabar salah satu bukti keseriusan penanganan hukum terhadap para pelaku. Sayangnya, pelaku utama oknum ASN pemerintah Kabupaten Karawang yang berinisial AA masih berkeliaran. Dia menilai, penahanan yang telah dilakukan terhadap 1 orang ASN merupakan tumbal dari atasannya yang berinisial AA. Kita menduga dan menilai hal itu, karena oknum ASN yang kami duga kuat sebagai otak dari penganiayaan kedua wartawan Gusti Sefta Gumilar alias Junot dan Jainal Mustafa adalah AA. Jelasnya. Sementara Daniel Minggu, yang juga kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu saat dikonfirmasi wartawan menyebut peristiwa penganiayaan terhadap 2 wartawan Karawang oleh oknum ASN bukan perkara ringan. Di sini Bupati Karawang Selika Nuracadiana juga harus diperiksa. Kami meyakini bupatinya itu juga terlibat, karena ada pengakuan dari korban bahwa Bupati akan menyuap 100 juta rupiah. Bahkan Bupati juga mengatakan melalui video call dengan Junot melalui HP orangnya Bupati di kamar Novotel Karawang kamar 915 bahwa uang itu uang pribadi Bupati. Dia meminta ke Junot sambil nangis-nangis. Ungkap Daniel Minggu. Terpisah, Agustian Effendi juga memberikan ulasan hukumnya terkait belum adanya sikap Bupati Karawang untuk menonaktifkan oknum ASN yang berinisial AA yang diketahui sebagai Kepala Dinas BKPSDM Karawang. Ada dugaan kuat kami, Bupati Karawang tidak ingin terseret dalam kasus ini. Namun dengan adanya pengakuan korban, bahwa Bupati akan menyuapnya sambil nangis-nangis, maka di sini terlihat jelas perkara hukumnya. Ucap Agustian saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu pagi tanggal 1 Oktober tahun 2022. Selain itu, Agustian juga menuding Kapolres Karawang dengan sengaja mengulur-ngulur waktu sejak dirinya berjanji pada saat aksi di pemerintah Kabupaten Karawang, Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Saya hadir saat aksi di pemerintah Kabupaten Karawang. Di situ Kapolres Aldi jelas bicara bahwa laporan korban sedang gelar perkara di Polda Jabar dan akan menetapkan status tersangka si AA, namun hingga detik ini oknum AA belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Beber Agustian. Lebih rinci, kemarin hari Kamis kata Agustian, Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu menggelar aksi di Kemendagri dan Mabes Polri. Aksi itu dijelaskannya meminta Mendagri memanggil Bupati Karawang Selika Nuracadiana untuk diperiksa. Inspektorat dan Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah atau FKKP-DCK Virgowansyah Kemendagri berjanji hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 akan memanggil Bupati Karawang. Ulasnya. Bahkan Agustian juga merinci beberapa hal tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu untuk Bupati segera menonaktifkan dan mencopot oknum ASN AA. Kemudian pihaknya juga meminta Mendagri segera mencopot dan menonaktifkan Bupati Karawang, karena diduga kuat melakukan persekongkolan dengan oknum ASN berinisial AA. Untuk tuntutan di Mabes Polri juga sudah dijelaskan kemarin, bahwa kasus ini kita minta ditarik ke Mabes Polri.
Alasannya pertama, ada dua laporan dengan pasal yang berbeda, sehingga sampai sejauh ini baik Polres Karawang maupun Polda Jabar belum menetapkan status tersangka dan penahanan terhadap oknum ASN Kepala Dinas BKPSDM Karawang. Ungkas Agustian. Sebagai aktivis jurnalis yang juga Ketua Investigasi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau LCKI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Mustafa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengkritik kinerja Bupati dan Kapolres Karawang. Dia menduga kuat adanya skenario mafia hukum di pemerintah Kabupaten Karawang. Persoalan itu, kata Opan, proses hukum seperti dibuat mengambang dan dicari celahnya. Kita terus mengamati dan mengawal perkara itu. Pertama, ada indikasi suap yang dilakukan Bupati Karawang ke korban, lalu di framing perdamaian dan sampai adanya laporan balik dari oknum AA Kepala Dinas BKPSDM Karawang terhadap Junot. Rincinya, terlebih dikatakan Opan, bahwa celah hukumnya diambil dengan lambatnya penetapan tersangka terhadap oknum ASN pemerintah Kabupaten Karawang si AA, sehingga kepolisian menerima laporan balik atas dugaan keonaran dan undang-undang ITE oleh pengacara oknum Kepala Dinas BKPSDM Karawang terhadap Gusti Sefta Gumilar alias Junot. Kejanggalan-kejanggalan itu menjadi menarik untuk kita cermati, bahwa masih ada mafia hukum untuk memutarbalikkan kebenaran. Guna mengungkap kasus ini, kami akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF dari berbagai organisasi, lembaga independen dan advokat. Imbuhnya, Opan menduga ada skandal antara Bupati Karawang dengan oknum Kepala Dinas BKPSDM yang berinisial AA. Salah satu skandal yang terlihat jelas diuraikannya terkait dugaan adanya jual beli kursi jabatan di pemerintah Kabupaten Karawang. Sebelumnya dikabarkan, bahwa Polda Jabar telah mengungkap perkembangan kasus penganiayaan wartawan yang diduga dilakukan oknum ASN pemerintah Kabupaten Karawang dan warga sipil. Polda Jabar juga telah mengultimatum terduga pelaku yang mangkir dari panggilan penyidik agar segera penuhi panggilan penyidik. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Dia mengatakan 12 orang saksi yang telah diperiksa, maka 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 1 berstatus terlapor. Dari 3 tersangka, Ibrahim menyebut 1 diantaranya sudah ditahan, sementara 2 lainnya mangkir dari panggilan penyidik Polres Karawang. 1 tersangka yang sudah ditahan, kata Ibrahim, adalah ASN pemerintah Kabupaten Karawang yang berinisial R, sementara 2 tersangka lainnya adalah pihak swasta atau warga sipil berinisial D dan RR alias L. Untuk 2 orang yang mangkir dari pemeriksaan penyidik yakni terlapor yang merupakan oknum ASN berinisial A dan 1 lainnya warga sipil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 yang belum penuhi panggilan. 1 ASN berstatus terlapor dan 1 swasta, tersangka, ujarnya. Ibrahim mengimbau jika 2 orang tersebut masih mangkir dari pemanggilan pihaknya akan dilakukan pengamanan secara paksa.